Do the math. Halo sedulur, kembali lagi bersama saya Samsul Da Silva yang seperti biasa akan menemani waktu santai kalian dengan alur cerita film seru yang meskipun banyak unfaedahnya, tapi setidaknya ini adalah hiburan yang murah dan cocok banget kalau dinikmati sambil ngopi dan ngudut tentunya. Jadi film yang akan saya bawakan kali ini berjudul Sniper Legacy yang dirilis pada tahun 2014. Film yang lumayan jadul sih, tapi ceritanya saya jamin masih seru kok lur. Oke lah kalau begitu, tidak usah berlama-lama lagi karena saya juga harus segera pergi macul di sawah tetangga bersama Kang Brandon. Jadi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria botak bernama Steven yang sedang menemui mantan anak didiknya yang bernama Simpson. Dari obrolan mereka, kita diberitahu kalau Simpson ini ternyata baru saja sembuh dari lukanya akibat diputusin Mbak Yanti, tukang bikin kopi di PWK yang sampai detik ini maskernya belum pernah dibuka. Dari kejauhan ternyata ada sebuah senjata yang terus mengarahkan bidikannya kepada Steven. Di sisi lain, Simpson mengaku merasa sangat kecewa karena dulu dia pernah tidak dianggap oleh Steven ketika sedang melaksanakan misi di Afghanistan. Si Steven kemudian menjawab bahwa dia hanya melaksanakan perintah dari si kolonel dalam upayanya untuk cuci tangan. Mendengar jawaban itu, Simpson kemudian mengeluarkan HP-nya dan inilah yang terjadi. I did mine. Scene berpindah di tempat lain di mana sniper ganteng idola para wanita, siapa lagi kalau bukan Kang Brandon yang sedang membidikkan senjatanya ke arah orang-orang yang sedang berjalan. Brandon dibantu oleh perempuan yang bernama Sana untuk menentukan jarak target, kecepatan angin, dan kelembaban udara. Para sniper ini ternyata dibagi menjadi dua tim. Yang pertama Brandon dan Sana yang masih terus fokus memperhatikan sasaran. Dan ada juga Riz bersama rekannya yang bernama Kicup yang malah sedang asik main catur sambil pipis. Brandon menyuruh Riz untuk segera kembali ke posisinya karena si target sudah mulai terlihat. Sana memberitahu kalau si target memakai sebuah lilitan karung goni di kepalanya. Di sini sebenarnya Brandon sudah berhasil mengunci bidikannya. Namun para pengungsi yang banyak membuat pandangannya terhalang. Di sana Riz mencoba mengambil alih si target, tapi dia malah meleset dalam menembak sehingga membuat keberadaan mereka ketahuan dan akhirnya terjadilah peperangan. Di peperangan itu juga akhirnya Kicup rekan Riz harus tewas akibat serangan balik dari musuh. Meskipun Brandon berhasil menghabisi mereka semua, namun si target operasi akhirnya berhasil melarikan diri. Dan peperangan dipastikan berakhir setelah Brandon berhasil menembak musuh yang berniat membokong Riz dari belakang. Setelah menyelesaikan misi, Brandon dan tim kembali ke camp. Brandon kemudian bertemu dengan Mayor Bidwell. Di sana Brandon curhat tentang kegagalan Riz dalam menyelesaikan tugasnya yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Brandon juga kecewa karena dia dikirim ke tempat yang seharusnya tidak dia datangi. Kemudian Brandon dengan tegas mengatakan kalau dia akan berhenti dalam menjalankan misi ini. Di sini si Mayor menjelaskan kalau Brandon tidak bisa berhenti begitu saja karena DNA penembak itu sudah mengalir secara alami di dalam dirinya. Done. You're not the first sniper to question his destiny. It's in your blood.
Di sisi lain, si Kolonel Abidal menemui Mayor Bidwell dan memberikan informasi bahwa 2 hari yang lalu rekannya yang bernama Stephen telah tewas di atas gedung di Berlin. Kemudian disusul Hopkins dan juga Casual yang masing-masing tewas di Florida dan juga London. Dari hasil penyelidikan diketahui jika mereka tewas ditembak dari jarak 1.500 meter dengan peluru kaliber besar. Kolonel meyakini kalau pelurunya dibuat sendiri dan senapan yang sudah dimodifikasi. That's not just a kill. You hungry? Karena pusing sambil minum ciu bekonang, si Mayor mencurigai Simpson adalah pelaku pembunuhan tersebut. Karena Simpson juga memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Alasan lainnya mungkin karena dia sakit hati ditolak Yanti. Sakit hati setelah dibuang dalam misi kotor di Afghanistan. Si Kolonel juga menduga kalau si penembak jitu itu mengincar Brandon setelah dia berhasil membunuh Thomas Beckett, ayah dari si Brandon. Kemudian si Mayor pun dengan tegas mengatakan kalau mereka harus segera menemukan Simpson dan membunuhnya. Find Simpson, shut him down. This is all the intel we have. Kita berpindah ke tempat hiburan sambil menikmati goyang ebot ala cewek-cewek pemersatu bangsa di Indonesia. Sana nampaknya agak sedikit kecewa kepada Brandon karena Brandon meminta uang transferan kepada atasannya tanpa sepengetahuan dirinya. Sebagai lelaki sejati yang selalu salah di mata para wanita, Brandon pun meminta maaf dan kemudian bercerita awal mula dirinya tertarik menjadi seorang sniper. Ketika berperang dengan Republik Kongo di film Sniper Reloaded, semua rekannya terbunuh oleh sniper dan hanya dia yang selamat karena tembakannya meleset beberapa milimeter dari jantungnya. Ketika sedang asik bercerita, Rhys yang sudah tinggi karena kebanyakan minum ciu bekonang tiba-tiba mendatangi Brandon dan mengungkapkan kekecewaannya karena Brandon melaporkan kegagalannya dalam menembak musuh pada si Mayor. I did you a favor, Rhys. Go home. Setelah memukul tepar Rhys, Brandon dan Sana melanjutkan perbincangan mereka di pinggir pantai. Sana bercerita bahwa ia adalah anak seorang wali kota di Lebanon. Ayahnya terbunuh ketika ia bekerja sama dengan polisi untuk menghentikan para petani nakal yang lebih suka menanam ganja daripada menanam padi dan terong. Atas kebijakan itu, akhirnya ayah Sana menjadi target pembunuhan orang-orang yang menentangnya dan ditemukan tewas dalam keadaan kepala terpenggal. Never look back. I'm sorry. Keesokan harinya, Mayor Bidwell membangunkan Brandon karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Si Mayor mengabarkan kalau seorang mantan anggota marinir telah melakukan pengkhianatan dan membunuh para perwira. Dan salah satu perwira yang telah terbunuh itu adalah Thomas Beckett, ayah dari si Brandon. Tujuan si Mayor menemui Brandon adalah agar Brandon tidak ikut dalam misi kali ini. Karena si Kolonel tidak memperbolehkannya untuk ikut dan khawatir jika Brandon ikut dalam misi ini malah menjadi misi pribadi Brandon. Dan ya, meskipun sudah diperingatkan, Brandon nampaknya tetap kekeh dan berniat pergi sendiri saja. Brandon kemudian menyewa sebuah kapal kecil milik aki-aki sekitar untuk pergi ke Suriah menyusul si Mayor dan rekan-rekannya. Setibanya di Suriah, mereka kedatangan seorang mayor yang bernama Troy. Dan ia adalah satu-satunya orang yang selamat dari peperangan Sentinel di Afghanistan yang kini menjadi target buronan para pemberontak. Mayor Troy memberikan sedikit wejangan kepada rekan-rekannya bahwa perdagangan narkoba di Suriah ini semakin meluas. Mereka menjual narkoba itu ke berbagai negara seperti Iran, Irak, Turki, dan kemudian sampai ke Eropa sebagai modal untuk membiayai kelompok terorisme. Tidak jarang mereka menukar narkoba itu dengan senjata sebagai bekal pertahanan dan karena hal itulah mereka harus segera dihancurkan. These drugs bankroll terrorism and it's our job and fuck them up. In and out in we leave zero signature. Questions? Sementara itu, Brandon yang baru saja tiba di Suriah mendapatkan hadangan dari 2 orang hansip sekitar, namun akhirnya dia berhasil lolos.
Brandon kemudian memilih untuk naik ke atas gedung kosong untuk mengintai musuh. Sementara yang lainnya seperti biasa, rebahan dan menyamar menjadi semak-semak belukar. Tangos. Roger that. Dari kejauhan, pasukan musuh sudah terlihat dan tim masih terus melakukan pengintaian. Ketika para anak buahnya sedang mempertaruhkan nyawa, si kolonel malah lagi asik jogging dan memberi instruksi dari kejauhan. Mayor Troy yang berada di lapangan memberikan arahan dan mengatur semua anak buahnya untuk bersiap melakukan penyergapan. Persiapan mereka akhirnya diketahui oleh musuh setelah radio komunikasi mendapatkan sinyal tadi kenal yang mengakibatkan suara itu terdengar oleh si pemimpin teroris. Di tengah peperangan, Sana berhasil menembak lengan salah satu sniper musuh dan Brandon juga sudah mulai beraksi dengan menembak salah satu musuh yang sekaligus meledakkan sebuah kilang minyak di sana. Start shooting. Viper 1, this is Viper 2, I gotta... Gotcha, bitch. Si Mayor mengira jika itu adalah tembakan Sana. Tapi Sana mengaku kalau yang melakukan penembakan itu bukanlah dirinya. Di sini akhirnya si Mayor tahu kalau Brandon sudah berada di tengah pertempuran. Setelah kondisi dirasa sudah aman, Mayor Troy menyuruh anak buahnya untuk membakar semua truk yang ada di tempat itu. Namun tiba-tiba... ternyata yang melakukan tembakan itu adalah Simpson, si pengkhianat yang kini sedang berpihak kepada musuh. Di sini Brandon mencoba melawan, namun tidak berhasil karena jaraknya yang terlalu jauh. Saat Simpson sudah berhasil membidik Brandon, tapi tiba-tiba... ternyata orang yang menembak Simpson itu adalah Thomas Beckett yang ternyata masih hidup setelah kemarin diisukan mati. Kedatangannya kemari adalah untuk melindungi sang anak kesayangan yaitu Brandon. Di sana Thomas menemukan bercak darah yang masih segar yang diyakini itu adalah bekas darah Simpson. Mereka bertiga kemudian berpencar untuk mencari Simpson yang masih hidup. Saat pencarian, Mayor Bidwell terlibat adu tembak dengan si pemimpin teroris. Sedangkan Sana berhadapan dengan sniper wanita musuh dan akan membuktikan bahwa hanya dirinya lah sniper wanita terbaik di dunia. Kembali kepada si Mayor yang kali ini dia berhasil mengunci pimpinan teroris tanpa mengeluarkan satu peluru pun. Brandon berhasil menemukan Simpson yang sedang muhasabah diri di antara bebatuan. Simpson mengaku kalau dirinya tidak bersenjata dan sedang menunggu seseorang di sana. Namun tiba-tiba... Who's they? Wasn't.
Simpson yang lebih senior dan berpengalaman nyatanya lebih unggul daripada Brandon. Di sana Simpson memberitahu kalau ayahnya masih hidup dan berada di sekitar sini. Simpson juga menyuruh Brandon untuk memberitahukan pada ayahnya dan si Kolonel Abidal kalau sekarang dia akan mengincar mereka berdua. Di tengah interogasi yang cukup menegangkan, si Kolonel menelpon si Mayor untuk menanyakan perkembangan perihal misi terkini dan setelah itu interogasi pun kembali berlanjut. Really? I do it, and I don't tell. Damn creeps like you. Kembali kepada Brandon yang akhirnya bertemu dengan ayahnya. Walaupun Brandon membenci ayahnya, tapi dia sangat senang karena ternyata sang ayah masih hidup dan sehat walafiat. Mereka lalu pergi untuk mencari Simpson dan secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Sana. Brandon memberitahu kalau saat ini Simpson tengah memburunya dan juga Kolonel. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke Yunani, tempat di mana Kolonel berada. The Colonel's in Santorini. Reese dan Brandon akhirnya berbaikan dan akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan misi ini. Di tengah perjalanan, Thomas mewariskan senjata andalannya kepada Brandon. You hold my weapon. Sesampainya di tempat si Kolonel, mereka langsung bersiap mencari posisi untuk melindungi si Kolonel. Karena diyakini sekarang Simpson berada di sekitar sini untuk menghabisi si Kolonel. Dari sisi lain, Thomas yang datang menggunakan taksi langsung dibawa oleh pengawal setempat untuk menemui si Kolonel. Dalam percakapan itu, kita diberitahu kalau Thomas sebenarnya mencurigai si Kolonel atas kasus kematian ketiga perwira beberapa waktu yang lalu, termasuk usaha pembunuhan pada dirinya. Namun si Kolonel menyangkalnya dengan berkata, "Kalau aku ingin membunuhmu, maka saat ini kau tidak akan bertemu denganku." Tak lama kemudian, di tengah obrolan itu, tiba-tiba Mayor Bidwell akhirnya berhasil menemukan keberadaan Simpson. Namun karena jarak yang terlalu jauh, si Mayor tidak bisa langsung menghabisinya. Brandon yang melihat Simpson lari ke lereng bukit kemudian mencoba untuk mengajarnya. Reese yang juga ikut mengejar Simpson ternyata harus tewas di menit-menit akhir setelah Simpson tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Simpson kembali menggunakan HP-nya untuk mengaktifkan senjata yang sudah ia persiapkan di semak-semak. Mayor Bidwell yang melihat Simpson berlari pun langsung melepaskan tembakan. Brandon berhasil mendekati Simpson untuk berkelahi secara one by one. Namun lagi-lagi, dengan segudang pengalaman yang dimiliki, Simpson berhasil membuat Brandon KO tak berdaya. Saat Simpson merasa sudah menang dengan menodongkan pistol tepat di muka ganteng si Brandon, tiba-tiba kemudian film pun ditutup dengan ucapan terima kasih dari si Kolonel untuk Brandon. Si Kolonel lalu memberikan hadiah cuti selama 2 bulan. Beras, telur, minyak, gula, kopi, rokok, teh, Indomie, dan sembako lainnya sebagai bonus atas keberhasilan misi kali ini. Dan film pun tamat. Oke lah sedulur, itulah tadi alur cerita film Sniper Legacy. Tetaplah berjalan dan jangan berlari karena hidup itu perjalanan bukan pelarian ya lur ya. Saya Samsul mewakili tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.